Aku yakin teman-teman pasti sudah sering dengar dengan istilah UI UX design. Sebagian dari teman-teman mungkin ingin berkarir di UI UX atau sekedar penasaran nih, apa sih itu UI UX dan kenapa kita harus belajar bahkan shift karir ke UI UX design. Pada video kali ini, kamu akan mengenal kenapa kita itu harus belajar UI UX design. Ada 4 alasan utama nih teman-teman, kenapa kamu harus mulai belajar UI UX design. Alasan pertama, kamu tahu nggak sih, UI UX design adalah skill yang paling dicari perusahaan menurut survei LinkedIn 2020, yang artinya ada banyak lowongan di berbagai perusahaan untuk posisi ini. Yang kedua, nggak terbatas dengan satu jurusan saja. Berkarir di UI UX dapat berasal dari jurusan apapun dan bahkan untuk kamu yang ingin shift karir tidak dibatasi berasal dari bidang manapun. Selain hal tersebut, dengan belajar UI UX design dapat menjadikan mindset kita menjadi lebih kritis. Dengan banyaknya analisa dalam menciptakan experience bagi user, dapat menjadikan kita berpikir kritis dalam banyak hal. Alasan terakhir, namun yang paling menggiurkan adalah gajinya yang di atas rata-rata. Rata-rata gaji pekerjaan di bidang UI UX adalah 8 juta per bulan dengan range 4,4 sampai 13 juta per bulan untuk entry level. Namun, apa sih itu sebenarnya UI dan UX? Apakah mereka hal yang sama? Nah, setelah kita mengetahui kenapa kita perlu belajar UI UX, sekarang kita akan mengetahui dengan lebih lanjut apa itu sebenarnya UI dan UX. Apakah mereka satu kesatuan atau dua kata yang berbeda? UI adalah singkatan dari User Interface, sedangkan UX adalah singkatan dari User Experience. Sesuai dengan namanya, UI atau User Interface adalah interface atau tampilan yang dilihat oleh user. Oleh karena itu, UI lebih mementingkan estetika yang terdiri akan warna, layout, font, bentuk, dan hal lainnya yang dapat dilihat langsung oleh user. Sedangkan UX itu lebih kompleks dari UI sesuai namanya, User Experience atau pengalaman user yang memiliki arti semua pengalaman yang dialami oleh user. Pengalaman ini meliputi ketika user baru mendengar, berpikir untuk mencoba produk, bahkan setelah pemakaian produk adalah bagian dari UX. UI juga salah satu bagian dari user experience, namun user experience bukan hanya meliputi interface atau tampilan. UX meliputi kegunaan, tujuan bisnis, dan harapan user untuk menyelesaikan masalahnya. UX yang baik adalah UX yang memiliki nilai bisnis, dapat direalisasikan oleh engineer atau developer, memiliki estetika, serta mudah digunakan oleh user. Namun, apakah UX hanya tentang desain? Tentunya tidak. UX bukan hanya tentang desain. Setelah tahu pentingnya dan perbedaannya antara UI dan UX, sekarang kamu akan mengetahui dengan lebih dalam nih teman-teman. Apa saja sih bidang yang ada pada UI UX design? Meskipun yang paling terkenal dalam UI UX adalah UX dan UI design, ada pula UX research dan UX writing yang membantu terciptanya sebuah produk. UI UX design adalah mendesain experience terkait produk yang akan dipakai oleh user. Hal ini termasuk tampilan, kegunaan, dan langkah yang harus user ambil dalam penggunaan produk atau jasa. UI UX juga dibagi menjadi UI design yang hanya mendesain tampilan atau interface dari produk seperti warna yang digunakan dan bentuk button atau elemen lainnya yang ada di sebuah aplikasi atau website. Orang di balik terciptanya sebuah UI itu disebut sebagai UI designer. Sedangkan UX design itu lebih luas lagi, yaitu mendesain alur pengalaman dari user. Hal ini meliputi kerangka dan layout dari sebuah aplikasi atau website, serta bekerja sama dengan UX researcher untuk menentukan fitur apa saja yang harus ada dalam sebuah produk. Layaknya UI designer, mereka yang bertugas menciptakan UX pada sebuah produk itu disebut sebagai UX designer. Sedangkan istilah UI UX designer berarti melakukan keduanya, yaitu mendesain UX serta UI bagi sebuah produk. UI UX designer juga terlibat dalam seluruh proses pembuatan produk dari awal hingga akhir.
Selain UI UX design, ada juga UX research atau biasa disebut sebagai user research yang dilakukan oleh UX researcher agar desain yang dibuat benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan user. UX research adalah proses mempelajari mengenai user dari apa yang mereka inginkan, masalah yang mereka hadapi, hingga menganalisa hasil temuan sehingga mudah untuk dibaca oleh stakeholder lainnya. Tapi stakeholder itu apa sih? Stakeholder adalah sebutan untuk mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan, pembuatan, atau pengembangan sebuah produk. Stakeholder ini meliputi UI UX designer, UX writing, engineer, product manager, CTO atau CTO, dan yang lainnya. Terkadang, perusahaan tidak melakukan proses UX research dalam pembuatan atau pengembangan produknya. Padahal, UX research ini berperan penting loh dalam pengembangan sebuah produk. Dengan adanya UX research, desainer akan lebih yakin dan terarah dalam mendesain sebuah produk. Selain itu, stakeholder juga akan lebih mudah satu suara karena mengacu pada temuan research dan bukan pada kepentingan atau opini pribadi. Selain UI UX design dan UX research, ada pula UX writing nih teman-teman. UX writing juga tidak kalah penting loh dalam pembuatan sebuah produk. UX writing adalah penulisan yang mempermudah user untuk mendapatkan experience seperti yang direncanakan oleh seorang desainer. UX writing akan membantu user, terutama dalam memberi keterangan tambahan untuk melakukan setiap langkah pada aplikasi atau website. Profesi yang mengerjakan UX writing itu disebut sebagai UX writer. Nah, jika kamu ingin berkarir menjadi seorang UX writer, maka kamu akan bekerja sama dengan UX designer untuk menulis kata-kata sesuai dengan komponen UI. Hal ini terlihat sederhana, namun efeknya sangat besar jika tidak dilakukan proses UX writing yang benar. Tanpa adanya UX writing yang sesuai, user akan kebingungan dalam mengakses sebuah produk. Hal ini dapat mengakibatkan experience buruk yang berujung user tidak lagi menggunakan produk kita. Ketiganya, baik desain, research, dan writing itu memegang peran penting dalam pembuatan suatu produk, sehingga untuk menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan user, itu diperlukan harmoni dari ketiganya. Bagaimana sih workflow hingga terciptanya sebuah produk? Setelah kamu mengetahui bidang yang ada pada UI UX design, kamu mungkin mulai penasaran nih, bagaimana sih alur pekerjaannya? Dan bagaimana ketiganya dapat bersatu dalam menciptakan suatu produk. Berikut kita akan membahas mengenai peran dari ketiganya. Pembagian tugas dalam UI UX workflow yang pertama adalah UX researcher. UX researcher bertugas untuk melakukan riset dan mencari tahu kebutuhan pengguna. Setelah mendapatkan kebutuhan pengguna, UX designer bekerja sama dengan UI designer dan juga UX writer untuk membuat rancangan produk. Selanjutnya, rancangan produk akan dievaluasi terlebih dahulu oleh UX researcher untuk memastikan bahwa produk sudah mencapai kebutuhan pengguna. Jika produk sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka UX researcher akan menyerahkan rancangan produk kepada tim engineer untuk direalisasikan. Selanjutnya, yuk kita mengenal istilah dalam UI UX agar kamu nanti bisa lebih mudah memahami pelajaran ke depannya. Yang pertama ada persona. Persona adalah representasi pengguna dalam suatu produk. Kedua, ada wireframe atau rancangan kasar atau kerangka dari tampilan UI yang belum memiliki warna dan elemen detail. Ketiga, ada prototype atau versi simulasi atau sampel produk akhir yang digunakan untuk validasi produk sebelum produk tersebut direalisasikan. Keempat, ada usability testing atau cara yang digunakan untuk memvalidasi suatu desain produk. Kelima, ada design thinking atau suatu proses yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah secara kreatif. Dan terakhir, ada human-centered design atau sebuah pendekatan yang digunakan dalam merancang suatu produk dengan melibatkan pengguna pada setiap prosesnya. Setelah mengetahui tentang UI UX design, apa sekarang kamu semakin tertarik untuk berkarir di bidang ini? Namun, apa sekarang kamu malah kebingungan nih, nggak tahu harus mulai dari mana untuk mendapatkan pekerjaan di bidang UI UX?
Nah, jangan khawatir teman-teman. Di video-video berikutnya, kamu akan lebih banyak lagi mempelajari UI UX sehingga kamu akan siap berkarir di bidang UI UX. Tapi, untuk memberikan kamu sedikit gambaran tentang UI UX, berikut adalah hal yang perlu kamu persiapkan nih. Menurut Nielsen Norman Group dalam surveinya, prototyping dan research adalah skill yang paling banyak dimiliki oleh UX designer dan juga researcher. Sedangkan menulis dan melakukan research juga merupakan skill yang paling banyak dimiliki oleh UX writer. Maka skill pertama yang perlu kamu persiapkan untuk berkarir di UI UX design adalah mendesain prototype dan melakukan user research. Namun, project management, menulis, pemahaman bisnis, dan juga public speaking merupakan skill lain yang juga kamu perlu miliki. Sedangkan visual design, sebagaimana skill yang mungkin dianggap penting untuk menjadi UX designer, juga termasuk di dalamnya. Namun, visual design menduduki peringkat ke-8, dan hal ini menunjukkan bahwa visual design bukan merupakan skill utama yang perlu dimiliki oleh UI UX designer, researcher, dan juga writer. HTML dan CSS adalah skill yang tidak wajib, namun dapat menjadi nilai plus bagi seorang UX designer. Hal ini karena jika kamu memahami HTML dan CSS, kamu akan dapat menempatkan diri sebagai seorang engineer ketika mendesain dan dapat lebih mudah berkomunikasi dengan developer. Lalu, bagaimana sih caranya menunjukkan semua skill ini ketika kamu sudah memilikinya? Jawabannya adalah dengan membangun portofolio. Portofolio adalah dokumen yang berisikan proyek yang telah kamu lakukan. Proyek tersebut dapat terdiri atas real project atau proyek sungguhan yang pernah kamu kerjakan, atau berisi studi kasus yaitu proyek fiksi yang kamu kerjakan sendiri tanpa adanya engineer ataupun stakeholder lainnya. Kamu bebas membangun portofolio selama portofolio tersebut mencerminkan skill dan kemauan kamu dalam belajar. Perusahaan juga biasanya akan meminta portofolio ketika kamu melamar untuk mengetahui seberapa besar sih skill yang kamu miliki serta mengetahui sedikit tentang kepribadian kamu. Wow, ternyata kamu sudah mempelajari banyak hal nih mengenai UI UX design. Aku kasih apresiasi yang sangat besar untuk kamu yang telah menyelesaikan video ini sampai akhir. Terakhir, sebelum kita selesai, kita akan merekap terlebih dahulu apa saja sih yang udah kita pelajari hari ini. Pertama, alasan perlu belajar UI UX design. Kedua, perbedaan antara UI dan UX. Ketiga, bidang UI UX yaitu UI UX design, UX research, dan juga UX writing. Keempat, ada workflow atau alur terciptanya produk dalam lingkup UI UX design. Kelima, beberapa istilah UI UX yang sering digunakan. Dan terakhir, mengenai skill dan portofolio untuk berkarir di UI UX. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.